Bayangin PKS sudah rela-rela gabung ke Kim Plus dan pastinya kehilangan banyak suara dari pendukung Anies Baswedan. Nangis darah nggak? Dengan begini Anies bisa maju Pilgub Jakarta diusung PDIP. Nah, buat PKS nih, muciar. Terus buat Surya Paloh ya, makan tuh ilmu kehidupan. Kalau seandainya PKS meninggalkan Pak Anies, ya kita sekeluarga yang puluhan tahun bersama PKS akan mengucapkan I'm sorry goodbye kepada PKS, dan kita akan melirik siapa partai yang mau mengusung Pak Anies Baswedan, termasuk PDIP. Alhamdulillah. Setelah kemarin PDIP benar-benar menemui jalan buntu untuk mengusung nama sendiri di Pilgub Jakarta karena beberapa skenario yang dijalankan oleh oposisinya. Sekarang PDIP bisa mencalonkan namanya sendiri nih, tanpa harus berkoalisi. Kenapa? Karena ada putusan baru dari MK nih. Di putusan MK nomor 60/PUU/XXII/ tahun 2024 memutuskan ambang batas untuk pencalonan cagup di provinsi itu bukan lagi 20 atau 25%, tapi menyesuaikan dengan berapa jumlah DPT atau daftar pemilih tetap di masing-masing provinsi. Saya bacakan aja ya amar putusan MK yang membuat PDIP bisa mencalonkan namanya sendiri tanpa harus berkoalisi. Yaitu bagian C, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta sampai 12 juta. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Yang artinya PDIP benar-benar bisa mencalonkan namanya sendiri tanpa harus berkoalisi. Ingat ya, DPT di Jakarta itu totalnya 8,2 juta. Sedangkan PDIP di DPRD Jakarta punya 15 kursi dari total 106 kursi. Putusan MK yang baru ini nih, yang baru diputuskan ini nih, benar-benar menguntungkan PDIP. Tapi ingat ya, yang mengajukan perkara ini ke MK bukan PDIP. Yang mengajukan perkara ini ke MK adalah Partai Buruh dan Partai Gelora. Partai yang notabene masuk ke koalisi Kim Plus. Gini nih hasilnya kalau koalisi demen banget mengubah undang-undang demi kepentingan, kebutuhan, serta kemampuan mereka sendiri. Hasilnya, putusan dari ajuan perkara yang mereka ajuin ke MK malah jadi bumerang untuk mereka sendiri. Kemarin susah payah untuk menghadang PDIP agar tidak bisa mencalonkan nama di Pilgub Jakarta. Bahkan sampai partai koalisi PDIP di Pilpres Februari 2024 kemarin diajak masuk ke koalisi Kim, alah sekarang malah ada putusan MK yang sangat menguntungkan PDIP di waktu yang sangat tepat pula, di detik-detik terakhir di mana PDIP hampir tidak bisa mencalonkan namanya sendiri. Tuhan itu maha baik, bahkan Tuhan itu bisa membuat jalan baru menggunakan tangan orang lain. Dan saya ucapkan selamat untuk warga Jakarta, selamat. Kalian benar-benar terbebas dari belenggu setan. Kalian bisa memilih cagup yang kalian inginkan, bukan memilih cagup independen tapi settingan, atau cagup bonekanya penguasa. Ini benar-benar sangat lucu, menjegal lawan Pak Anies Baswedan dan menjerat Pak Anies Baswedan akhirnya menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Salah satunya adalah Partai Gelora, yaitu Fahri Hamzah, yang pernah mengatakan pencalonan Gubernur DKI Jakarta seharusnya dilakukan secara aklamasi saja tanpa ada yaitu pilkada. Kalau kita lihat memang Fahri Hamzah sudah berubah 180 derajat, yang tadinya kritis mengkritik pemerintah sekarang menjadi bagian dari penguasa, dan pada akhirnya pun gugatan mereka di MK malah dikabulkan dan menjadi bumerang bagi mereka. Dan kalau kita pikirkan lagi, ini adalah ada ikut campur ya yang maha kuasa, karena kalau kita lihat Anies Baswedan dijegal di mana-mana ya, dikhianati oleh semua partai, yaitu salah satunya PKS, sehingga masih ada jalan ya kita lihat, yaitu masih ada partai seperti PDIP dan partai lainnya seperti Partai Umat dan Partai Buruh akan mengusung Pak Anies. Baik, coba kita lihat komentar lainnya. MK terbaru, PDIP berpeluang mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Wah, jelas sih, tiap hari ada aja manuver politik pemerintah kita.
H+1 setelah deklarasi koalisi Jakarta Maju alias Kimples yang isinya adalah 12 partai-partai besar mendukung Ridwan Kamil Suswono untuk maju di Pilkada Jakarta, tiba-tiba pagi ini keluar putusan MK yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan paslon oleh parpol di Pilkada. Anies dan PDIP yang awalnya isunya dibuang sama seluruh koalisi rezim ini, sekarang jadi punya lagi kesempatan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Karena artinya dengan putusan MK ini, PDIP bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain demi memenuhi ambang batas persyaratan. Tapi ya kita juga nggak tahu apakah PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Jujur drama ini sama sekali nggak kepikiran buat gue, karena selama ini gue juga bertanya-tanya siapa ya kira-kira elit politik yang masih ada di pihak Anies yang bisa memberikan manuver yang menguntungkan. Tapi ternyata kayaknya manuver-manuver yang menguntungkan itu nggak melulu harus didapat langsung dari teman, karena ada yang disebut lawannya lawanku adalah temanku. Jujur gue masih meraba-raba siapa sebenarnya yang bermain di atas sana. Apakah Jokowi versus Prabowo atau siapa gue nggak tahu. Karena kok momentumnya bisa pas banget gitu. H+1 Kimples deklarasi, besok paginya hari ini langsung dikeluarin putusan MK tersebut. Kayak kok sengaja banget, titipan dari siapa ini? Hampir nggak mungkin ya, ini bukan titipan. Naif banget kalau misalnya kita berpikir bahwa MK bergerak seperti ini bukan karena adanya pesanan dari seseorang. Oh iya, ada yang lucu. Tahu nggak siapa yang ngasih gugatan untuk perubahan peraturan ini ke MK? Partai Buruh dan Partai Gelora. Yang mana Partai Geloranya sekarang gabung sama Kimples. Ya mungkin itu dulu sih, tapi jadinya senjata makan tuan. Yang kasihan itu mungkin partai-partai plus dari Koalisi Indonesia Maju ini ya. Kayak misalnya PKS. PKS tuh pasti pengen banget bisa ngusung kadernya untuk maju cagup atau cawagup bersama dengan Anies Baswedan. Yang kemarin gagal karena kekurangan kursi. Tapi sebagaimana kita tahu, PKS akhirnya terpaksa untuk ikut menjilat dan menodai landasan kepartaiannya untuk mengusung Ridwan Kamil bersama rezim tirani ini. Akhirnya kemarin pasca deklarasi RK Suswono itu banyak banget yang kecewa sama PKS. Tapi menurut kalian ini manuvernya siapa sih? Terus kenapa? Dan tujuannya apa gitu? BTW siap-siap aja, kayaknya bakal ada banyak drama lain selama 9 hari ke depan mengingat penutupan Pilkada itu di tanggal 29. Stay tune. Ada breaking news dari MK yang mungkin ya tidak kita duga lah ya, bahwa hari ini MK memutuskan bahwa parpol bisa mencalonkan cagup meski tanpa ada kursi di DPRD. Ini bisa jadi jalan ya buat Ahok atau Anies gitu, karena ya PDIP bisa mengajukan calon gubernur sendiri ya di Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Nah, keputusan ini diketuk oleh MK hari ini. Jadi thresholdnya, threshold pencalonan itu cukup 7,5% saja suara. Sedangkan suara PDIP lebih dari cukup ya, lebih dari 14%. Nah, apakah ini pertanda akan kembalinya demokrasi? Atau ini ya hanya sekedar balasan lah dari MK atas putusan PT UN yang memenangkan Anwar Usman dan menyatakan pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua MK nggak sah gitu. Ya kalau kita lihat ya, ini bisa saja sih menjadi langkah cerdas dari Pak Lurah gitu, untuk membendung gejala perebutan parpol yang mungkin dapat mengganggu ya pemerintahan nanti pasca Oktober. Nah, jika Anies dapat maju dan ya pemerintah pasca Oktober atau pemerintahan Prabowo ini bisa ikut berperan meski tidak secara langsung gitu, tentunya ini akan ya membuat citra positif lah untuk pemerintahan yang baru nanti. Nah tapi kalau menurut saya sih kita harus waspada ya, karena bisa saja ini adalah gocekan gitu dari Pak Lurah ya. Ya saya sih udah nggak kaget ya buat yang ya bisa melihat lebih jeli gitu saat sidang istimewa lalu, bahwa Pak Lurah sudah memberi kode gitu dengan pakaian adat mana yang dipakainya. Nah saat ini total kursi 106 kursi. Nah PDIP punya 15 kursi ya, 14%-an ya. Lalu PSI 8 kursi, jadi 7,5%. Nah dengan putusan ini PDIP dan PSI bisa maju sendiri tanpa berkoalisi. Ya menurut saya kita tetap harus hati-hati ya, karena Pak Jokowi bisa saja mengeluarkan Perpres dan KPU ya belum tentu mau membuat peraturan KPU soal ini. Ada yang kecolongan dan ini lucu banget.
MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa harus punya kursi di DPRD. Tebak ini kelakuan siapa? Apakah Ma Banteng? Ya bisa jadi. Tapi yang menggugat ini adalah Partai Buruh dan Gelora. Padahal kan Partai Gelora udah gabung ke Kim sejak awal. Sebenarnya sih bukan tanpa harus punya kursi di DPRD ya, tapi lebih tepatnya pengurangan threshold pilkada menjadi tergantung jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Nah ini gokil banget sih. Bayangin PKS sudah rela-rela gabung ke Kim Plus dan artinya kehilangan banyak suara dari pendukung Anies Baswedan. Nangis darah nggak lo? Dengan begini Anies bisa maju Pilgub Jakarta diusung PDIP. Nah buat PKS nih muciar. Terus buat Surya Paloh ya, makan tuh ilmu kehidupan. Nah, kalau kita lihat ya, hampir seluruh platform sosial media PKS ya benar-benar dicaci maki oleh netizen, apalagi oleh pendukung Anies Baswedan. Dan PKS juga dikecam oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2029. Lihat aja, PKS tidak akan dipilih lagi oleh pendukung setia Anies Baswedan. Apakah suara PKS benar-benar akan turun ya di Pilpres 2029? Kita lihat nanti ya. Nah, kecaman-kecaman dari pendukung Anies Baswedan atau anak abah ini bukan hanya omongan belaka. Kita lihat di akun Instagram PKS Sejahtera sudah terjadi unfollow massal oleh pendukung Anies Baswedan ya. Jadi follower dari akun Instagram PKS Sejahtera mencapai 400 sekian, sekarang sudah mulai berkurang akibat kebijakan PKS memutuskan untuk bergabung bersama koalisi Kim Plus, sehingga Anies pun tidak bisa maju karena ditinggalkan oleh PKS. Dan ini membuat pendukung Anies Baswedan semakin memuncak kemarahannya. Tetapi memang masih ada kesempatan, yaitu dari keputusan MK, sehingga Anies kemungkinan akan dicalonkan oleh PDIP dan juga oleh Partai Buruh dan juga Partai Umat. Dan kita akan lihat ya perkembangan ke depan seperti apa. Menyala abangku. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR untuk mengajukan calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan wakilnya. Ini semacam kue khusus ya bagi PDI Perjuangan di Jakarta. Sebetulnya ini syarat sudah berlaku lama, tetapi presentasinya cukup tinggi. Dan hari ini MK melengkapi itu dan semacam keajaiban ya, semacam ada kejadian yang di luar dugaan banyak orang. Artinya untuk Pilkada Jakarta PDIP punya kans untuk mengusung calon. Karena kalau dihitung dari presentasi jumlah kursi hanya 15, masih kurang 7, tidak bisa mengusung calon. Di mana semua partai politik sudah diboyong oleh Kim mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, kalau melihat putusan MK ini, maka partai peserta pemilu yang jumlahnya hampir 20 sekian itu, di luar daripada itu yang memperoleh suara dalam pemilu itu boleh menggabungkan suaranya ditambahkan dengan suara PDIP, itu dapat mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, apakah ini menjadi tanda bahwa PDIP akan mengusung Mas Anies dan wakilnya dari PDIP? Bila ini terjadi, maka Pilkada Jakarta sekali lagi ini seolah-olah ya pertempuran Pilpres jilid 2 ya. Tetapi ini konstelasinya menjadi berubah ya. Yang dulunya partai-partai yang mendapatkan insentif dari Anies Effect itu bergeser ke Kim, dan sekarang Mas Anies dengan seluruh pendukungnya itu akan bersatu dengan kelompok nasionalis PDI Perjuangan. Kita lihat nanti ya, siapa yang akan jadi juara di Pilkada Jakarta.
Dan banyak juga pendukung dari Anies Baswedan mengatakan sekarang tidak akan melihat latar belakang partai. Pokoknya siapa partai yang mau mengusung Anies Baswedan, maka menjadi pertimbangan partai tersebut akan dipilih di Pilpres 2029 mendatang. Jadi siapa partai yang mengkhianati Anies Baswedan, itu pun akan menjadi pertimbangan ya untuk tidak akan menjadi pilihan di Pilpres 2029, karena sekarang sudah mulai kelihatan melakukan pengkhianatan terhadap Anies Baswedan. Dan kita berharap Pak Anies segera dicalonkan oleh partai PDIP dan segera mendeklarasikannya, karena kita lihat ini hanya sisa 9 hari lagi. Dulu saya tidak suka dengan Partai Banteng ini. Banyak alasan yang membuat saya tidak suka dengan Partai Banteng ini. Tapi harus diakui Partai Banteng ini adalah raja oposisinya rakyat. Andaikan benar terjadi PDIP mengusung Anies Baswedan, mulai hari ini saya nyatakan saya berada di poros PDIP demi kepentingan rakyat. Maju! Kami yang dulu tak dukung PDI akan memilih PDI demi Pak Anies. Wow, ngeri-ngeri sedap nih ya. Kok sama sama saya juga dan keluarga punya satu tekad. Kalau seandainya PKS meninggalkan Pak Anies, ya kita sekeluarga yang puluhan tahun bersama PKS akan mengucapkan I'm sorry goodbye kepada PKS, dan kita akan melirik siapa partai yang mau mengusung Pak Anies Baswedan, termasuk PDIP. Walaupun saya tuh belum pernah dukung PDIP ya, tapi untuk kali ini saya melihat PDIP konsisten beroposisi. Apalagi akhir-akhir ini Bu Mega itu garang banget gitu loh untuk membela wong cilik gitu. Ngeri-ngeri sedap nih. Sama dong kita, insya Allah kalau PDIP bersama Pak Anies Baswedan. Oke Jun. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.